banyak banget nih masuk ke DM Instagram lu soal curhatan orang kan. Wah, banyak Sampai banget. sampai sekarang lu bisa nggak handle itu? Kalau gue sih nggak bisa. Jujur gue dipecat sama satu band, ada band terkenal juga di Indonesia. Itu gara-gara ego gue sebenarnya. Let me tell ya now, when I had you to myself, I don't want you around. Tapi lu berapa lama sih mas kayak gitu? Anxiety. Lu ada depresi nggak? Pernah nggak? Depresi dulu kan nggak bisa keluar rumah. Oke, anxiety berapa lama tuh? Gue dari awalnya gue 2008 kena anxiety. 2008 gue di Bank Mega tuh. Jadi Udah apa gitu, mas? Markom. Oh Marco. Itu udah kerjaan gue udah parah. Gue pegang awalnya pegang kartu kredit doang, lama-lama pegang kartu kredit, pegang Coffee Bean, Baskin Robin, pokoknya Wah. yang ininya CT dah. Ya. Nah, terus sama terakhir gue Trans Studio Makassar. Waduh, pusing banget. Nah, itu gue kena anxiety pertama kali, cuman nggak parah. Jadi masih bisa ngantor gitu ya. Paniknya tuh belum parah banget gitu. Gue masih, aduh kenapa nih nggak enak. Lambung nyerang, cuman nggak begitu parah dulu. Ya. Gue ke psikiater, diem dong, bayar sendiri. Karena kalau kantor tahu kan nggak enak gue. Ntar malah ini gangguan jiwa. Tahun 2008 tuh masih Oh iya. ngeplay. Iya, pas habis itu udah setahun gue minum obatnya, setahun setengah lah. Setahun minum obat, setengah bulan itu tapering off kan. Tapering off. Udah gitu normal nggak ada apa-apa. 2011 kumat lagi, itu parah itu. Wah parah. Gue masuk kantor, panic attack. Terus nggak masuk nih, 2-3 hari kan. Gue kaget kan, kenapa badan gue nih. Gue langsung pulang, besok nggak masuk, 2 hari. Masuk lagi hari ketiga. Panic attack lagi di kantor. Nggak masuk lagi 2 hari. Masuk lagi, panic attack lagi. Terus gue ngomong sama bos gue keluar aja deh bos. Kenapa emang? Kayaknya gue mau mati gitu. Iya sih. Gue dari kantor, serius. Itu gue keluar dari kantor dan gue nggak punya duit. Gak punya duit kan. Udah gitu, gue mau kawin gak jadi. Pokoknya gue serius gara-gara itu. Nah terus udah gitu, gue duduk kamar doang. Kan zamannya handphone tuh gue matiin tuh, BlackBerry itu masih kalau nggak salah. Enggak deh, udah iya masih BlackBerry. Nah udah gitu, handphone gue matiin. Itu cewek gue nyampe dia pacaran lagi sama cowok lain tuh. Anjir. Iya gara-gara kan gini. Pas gue telepon sebulan kemudian gue nyalain handphone baru tuh gue bilang sorry gue hilang. Lu kemana aja lu? Gue nyampe bingung katanya. Kita gak berantem, cuma gak ada hubungan apa-apa. Tiba-tiba cut telepon gitu. Soalnya waktu itu kalau gak salah gue mau kawin gak jadi. Gara-gara gue dibohongin sama orang kantor. Itu tuh awalnya tuh. Harusnya gue dapet sekitar 70 jutaan lah gitu untuk kawin. Terus gak jadi. Dibohongin. Duitnya gak dapet. Nah, terus gak jadi kawin. Gue kena anxiety tuh. Jadi masalahnya dari situ tuh? Bertumpuk. Sebetulnya ada 3 sih kalau gitu. Itu kerjaan sama pola hidup. Jadi gue gue begadang terus. Gue pulang jam 11 nyampe rumah. Main game. Tidur cuma 2-3 jam. Besok kantor lagi. Terus. Wah gila sih. Kalau gue cuma tidur 2 jam 3 jam gue udah stres banget sih mas. Kan gue dulu advertising gue. Oh kerjaan iya. gue. Pasti sih Gue bikin orang-orang. konsep ya kan. Bikin desain. Kalau agensi juga kayak gitu kan. Iya agensi gila emang. Agensi gila sih. Iya. Nah pas gitu. Gue gak bisa keluar rumah kan. Sebulan gue di kamar doang. Terus gue mulai bisa ngeliat yang aneh-aneh. Balik lagi tuh gue mulai ngeliat yang aneh-aneh gitu. Aneh tuh setan mas? Setan ya. Dari kecil emang bisa. Terus udah tutup. Terus pas lagi itu bisa lagi. Tambah parno lagi. Gitu gue pikir malaikat cabut nyawa atau nggak lo? Padahal setan. Tapi gue nganggapnya begitu. Karena dia kan di pojokan kamar gitu kan. Diem kayak nunggu gitu kan. Gue pikir anjing nih penyakit cabut nyawa. Tapi setan. Nah habis itu gue mulai belajarin dari, kan gue punya buku-buku psikologi tuh yang zaman gue ngajarin orang untuk berhenti narkoba. Ada buku psikologinya tuh banyak. Nah itu gue baca-baca lagi. Habis itu gue jual secondnya, gue beli lagi buku second gitu terus tuh. Gue baca, gue jual lagi. Habis gue kelar, gue baca, gue jual. Beli lagi, baru baca lagi terus. Sampai akhirnya gue masuk ke grup Facebook. Jadi semua yang di buku itu gue taruh semua. Gue jadi admin lama-lama di Anxiety Forum Indonesia, Facebook. Itu dari anggotanya masih 30 sampai sekarang 25.000 apa lebih sekarang anggotanya. Habis itu gue suka nih, gue punya cara begini-gini, cobain deh. Gue coba sembuh, coba lu deh. Bisa nggak?
Nggak bisa gue coret. Kalau bisa gue tulis, taruh, gue catat. Lama-lama jadi satu buku. Itu baru gue jual buku. Nah gue bikin buku, habis itu dipanggil gue bikin 3P kan. 3P, perubahan pola pikir, pola makan itu lah. Terus dipanggil seminar. Ada kan di YouTube tuh seminarnya. Yang gue, Dr. Andri, sama lambung tuh si Dr. Ari Varial. Gue cuma tahu Andri doang. Andri lambung dia rektor UI sekarang, Ari Varial. Dia paling top lah masalah lambung lah di Jakarta. Itu tuh seminar di Rumah Sakit Jakarta. Itu gue inget tuh. Itu launching 3P. Itu. Deg-degan gak tuh pas talk show? Pas seminar? Enggak sih. Ya 5 menit awal aja. Iya sih. Karena gue udah biasa magung sih. Maksudnya gini, begitu gue halo gini. Maksudnya gini, kalau gue lihat lagi ya dari rekamannya di YouTube, 5 menit awal sih gue geter tuh, suara gue geter. Cuman konsep masih ada. Konsep gue masih kepikir. Masih awal itu, halo apa kabar guys? Gue punya, tadi gue kesini, gue dikasih kertas sama nyokap gue gitu. Konsepnya masih masuk. Maksudnya gue masih inget apa yang mesti gue konsepin gitu. Dan kertasnya dibuka di ujung acara, tau kan? Untuk nge-guide pemirsa gitu, biar tanya sama kita gitu. Gitu, konsepnya masih jalan. Cuman kalau gue dengerin lagi YouTube, gue liatin 5 menit awal gue suara gue geter nih. Terus napas gue agak-agak pendek gitu. Itu gak disuruh nyanyi. Kalau disuruh nyanyi gak dapet tuh. Kalau gue sih talk show biasanya diundang itu mas. 2 bulan sebelum acara pasti dikontak kan biasanya. Nah sebulan itu gue pakai buat latihan. Se-prepare itu soalnya gue. Se-prepare itu karena gue mikirnya kalau misalnya gue cemas, artinya gue belum siapin gitu. Apapun itu, kayak misalnya minggu depan atau nggak bulan depan gue ujian. Gue biasanya 2 minggu sebelum UAS gue pasti kayak paratipes gitu. Tapi pas di tes darah kagak keluar bakteri. Jadi paratipes gue tuh kata dokter gue gara-gara gue cemas. Iya. Nah tuh terus makanya akhirnya dari UAS itu gue belajar setiap talk show gue pasti siapin dulu kayak kemarin Wibidan kemarin. Bukannya lo minum buat psikiater ya? Nah gue udah berhenti kan. Udah lama? Udah bulan Mei tahun lalu. Oh. Jadi sekarang jalanin 3P, 4P aja nih sekarang? Iya, gitu aja sih. Walaupun ada yang bolos-bolos gitu. Pasti sih. Iya sih memang. Cuman kalau jalanin 4P banyak kok yang udah sembuh ya. Maksudnya kalau lo baca di NCT Care Indonesia, di IG gue, di YouTube gue sih banyak sih yang udah sembuh 3P, 4P doang. 4P dulu soalnya kan di buku gue yang kedua gue ngeluarin 4P. Jadi pas buku gue tadi maunya 4P, cuman gue masih riset 3P, itu udah ngetop duluan di grup sebelah, di grup GAI, ngetop duluan tuh 3P, udah gitu, udah ini seminar, ya udah. Padahal gue 4P ada di buku yang keempat, 4P-nya sifat yang terakhir. Karena nggak mungkin lo ngerubah pola pikir tanpa ngerubah sifat, ya kan? Bener banget sih. Iya, jadi 4P sifat. Nah, cuman orang-orang banyak yang ngomong kan, lo mau sembuh dari anxiety, mau sembuh dari GERD, lo mesti ngerubah 4P. Gue bilang, salah. Sembuh dari GERD cukup 3P aja. Gitu. 3P apa aja sih mas? Lupa gue. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Oh iya. Iya dong, pola makan harus dijaga, pola pikir dijaga, pola hidup dijaga. Udah, itu sembuh tuh. GERD sama dispepsia sembuh lah. Lu bener-bener ini gak mas? Bener-bener ngikutin itu gak? Siapa? Gue yang bikin. Sampai detik ini lu ngikutin sekarang gak? Gue udah gak pernah kumat, kecuali masalah setan. Kumat. Oh. Makanya di YouTube gue, kalau lihat gue ada penelusuran kan. Gue satu-satunya orang yang buat video penelusuran. Oke. Karena itu exposure terapi gue. Exposure terapi? Iyalah. Sekarang gini, gue takut sama setan. Ya kan? Dan itu gue gak kelihatan di gue sekarang. Itu kan, sekarang gue gak bisa ngeliat gitu. Nah itu kadang-kadang bisa lewat di belakang. Itu gue masih sensitif. Jadi kayak, apa nih langsung merinding. Itu gue langsung kumat. Nah bahayanya kalau gue ke tempat-tempat kayak hotel atau tempat-tempat umum yang restoran yang pakai gitu-gitu ya. Itu gue kumat langsung. Gue masuk pintunya aja langsung kumat. Gue sensitif sama begituan gue, bener. Jadi lu pengen ngelawan rasa takutnya gitu ya mas ya? Iya, pilihannya kan ada 2. Gue takut selamanya, atau gue expose diri gue lama-lama gak takut lagi. Kan itu udah. Dan Indonesia banyak banget yang main kayak begituan tuh banyak. Gitu. Ya istilahnya lo ke mall aja pasti ada lah memakai. Tapi exposure terapi itu bermanfaat banget sih buat gue.
Iyalah. Gitu. Itu- Nah, cuman gue nyalanin di YouTube gue sama di buku gue, exposure terapi boleh dilakukan kalau lo udah tahu basicnya. Stabil Lo nggak sih? 3P lo udah jalan. Iya, gitu. benar. Baru lo bisa expose. Kalau ini Karena- aja masih berantakan lo nggak bisa expose. Masih denial juga kan orang kadang-kadang gimana mau ngelawan rasa takut kan. Iya, itu dia. Ya itu kalau di dalam mah susah sembuhin. Maksudnya Susah. gini, lo gimana mau sembuhin suatu hal yang lo nggak punya kan? Tapi ini kan subscriber lu udah berapa Mas sekarang? Di kita masih 40 ribuan lah. Nah, tapi kan berarti banyak banget nih masuk ke DM Instagram lu soal curhatan orang kan. Wah, banyak banget. Sampai sekarang lu bisa nggak handle itu? Kalau gue sih nggak bisa. Kan gue bikin yayasan. Kalau lu jawab sendiri, kan pasti banyak nih yang ke Awalnya sih gue jawab sendiri semuanya. Semuanya gue Awalnya bisa. Sekarang? jawab. Sampai sekarang gue jawab. Sampai sekarang masih? Masih. Wah, gokil. Karena kadang-kadang tuh nggak tahu jadi trigger gitu Mas buat gue. Soalnya curhatannya tuh apa ya, makin lama tuh makin naik gitu. Sifat lu masih banyak sih. Sifat lu masih banyak yang sifat anxiety. Iya, mungkin. Kayak lo terlalu prepare gitu. Harusnya lo gak usah prepare. You make mistake. Dah. Make mistake aja. Jadi mungkin karena gue jawabnya terlalu mikir kali. Iya, lu masih terlalu mikir. Dan lu masih, kalau mikir tuh udah pasti perfeksionis. Lu takut salah. Itu mesti hilang. Perfeksionis banget. Itu mesti hilang kalau lu mau sembuh. Serius, men. Asli. Asli ya? Parah itu. Asli, mesti sembuh. Tapi emang bikin stres sih kalau perfeksionis itu, anjir. Nah, tapi itu lebih gampang diekspos. Oh iya? Dibanding lu takut sama mall, sama tempat keramaian. Lu expose-nya gimana kalau perfeksionis, Mas? Dulu gue perfeksionis, parah. Dulu gue. Ya udah, gue make mistake. Besok gue mau, gue ada desain, harus ngedesain nih, set job gitu, harus ngedesain. Malam ini gue ngapa-ngapain. Gue main game aja. Gue gak gue pikirin. Wah, anjir, itu sih yang belajar kayak gitu sih. Itu gue expose untuk tidak teratur. Gue expose untuk tidak perfect. Gitu. Terus gue merhatiin pemandangan. Ya gue perhatiin tuh rumah-rumah kan, begitu-gitu tuh. Ada rumah, ada gedung. Nggak perfect gitu, nggak ada garis lurus gitu. Awan juga nggak perfect bentuknya. Ini nggak perfect semua. Nggak perfect tuh nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Terus kamar gue berantakin, naruhnya berantakan semua. Pokoknya gue rubah sifat gue total, man. Yang tadi itu harus di sini, harus ini. Harus ini dulu, baru ini. Wah, sekarang udah. Dan itu juga gue expose ke cara orang. Istilahnya gini, kalau orang perfect, gue ngomong sama mereka nih, lo nggak kasih ke orang, 7 ya, adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Itu yang lo ajarin ke orang. Nah, orang kebanyakan hanya 7-nya doang. Yang penting 7 gitu. Nah, begitu gue liat hasilnya 7, cuman caranya nggak kayak cara gue. Kalau gue dulu perfeksionis, tuh gue marah tuh gue. Nggak bisa lo mesti 3 tambah 4. Dia bilang, enggak, 5 tambah 2 kan juga 7. 6 tambah 1 juga 7. Yang penting hasilnya kan sama. Tapi kalau orang perfeksionis nggak bisa. Harus cara gua, harus 3 tambah 4, bro. Nggak bisa ya. Sekarang gue belajar kayak gitu. Gue cuma ngomong orang, pokoknya 7. Dah, lo mau kayak gimana, cari sendiri. Wah, itu keren juga sih. Gitu. Gue expose kayak gitu-gitu. Gampang sih kalau cara... Tapi lo mesti ngelawan ego lo istilahnya. Karena otak lo bilang, nggak bisa cepat. Semua orang punya jalannya masing-masing. Itu gue banget sih, Mas. Apalagi gue kalau kerja sama orang ya. Jujur gue dipecat sama satu band, ada band terkenal juga di Indonesia. Itu gara-gara ego gue sebenarnya. Nah, itu loh. Makanya dikasih anxiety suruh ngubah sifat. Karena selama lo masih perfeksionis, masih anxiety. Ego masih tinggi, kena anxiety. Kalau untuk nurunin ego gampang. Minta maaf. Ego lo turun. Minta maaf sama diri lo sendiri gitu? No, sama semua orang yang pernah lo bikin salah. Ego lo turun tuh pasti. Iya sih. Gue lebih... Try it. Udah, lo pasti ego. Gue udah minta maaf sama mantan gue. Dan ego gue lebih turun sih, emang. Yang sama Ben. Walaupun lo tahu yang salah adalah dia. Enggak, salah gue juga kayaknya. Ya, atau kalau cari gue belum minta maaf sih, Mas. Iya, minta maaf deh. Ego lo akan turun, men. Begitu ego lo turun, udah. Gitu. Karena kalau ego lo nggak turun, ego lo pasti turunin sama anxiety. Udah gitu aja. Jadi anxiety dia emang dikasih anugerah sama Tuhan ya, dikasih ke kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebetulnya gitu. Ya gini, tadinya kita misalnya kesalan nih, emosian, dikit-dikit emosian. Kalau ada anxiety kan nggak bisa. Kita emosian deg-degan langsung kumat. Jadi mau nggak mau kita harus, nggak usah marah. Bukannya apa nih, biar nggak kumat, udah gitu doang. Iya kan?
Terus kita mesti banyak ngalah sama orang. Kenapa? Biar nggak kumat. Udah gitu doang. Lama-kelamaan itu ngerubah sifat kita menjadi pribadi yang lebih baik kan. Nah makanya anxiety itu anugerah. Lo ngelatih kalau lihat dari sisi pandang itu, udah aman lo. Maksudnya udah jalan udah enak aja. Ini kan yang dikasih Tuhan untuk merubah. Gitu. Perfeksionis nggak baik, rubah. Gue perfeksionisnya sih gue masih tinggi banget. Tapi perfeksionis masih ketolong kalau dia nggak punya satu sifat lagi, bro. Apaan tuh? Namanya procrastinate. Nah, gue pernah denger tuh kayak gimana coba. Nunda pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan yang bisa lo lakuin hari ini, lo lakuinnya besok, gitu. Atau lo lakuin mepet-mepet waktunya. Nah, itu memperparah anxiety. Gue nggak bisa sih kayak gitu. Nah, jadi ada orang yang procrastinate, jadi kerjaan yang bisa dilakukan hari ini dikerjain besok. Jadi besok deh. Nah, ntar begitu udah mepet waktunya, dia mulai kerjain nih. Plus dia punya sifat perfeksionis tadi. Wah, udah deh stresnya 2 kali lipat tuh. Iya. Gue nggak bisa sih kayak gitu. Tapi kadang-kadang suka mepet juga. Nah, kan kalau misalnya lagi bikin konten gue punya Instagram namanya Kegelisahan. Nah, itu kalau misalnya udah dikejar konten banget sama anak-anak desain, itu jadi kayak pusing gitu. Kayak, anjir, gimana nih kontennya mau dibawa kemana? Kayak muter gitu pikirannya. Stres banget. Gue kemarin dapat job ini dari daerah Sulawesi lah untuk pilkada. 1 hari mesti kelar. Dia nelfon gue pagi-pagi, nelfon sampai 2 kali. Gue angkat, kenapa nih? Ini gue job nih pilkada. Oke, deadline-nya kapan? Siang ini. Lu bayangin aja gimana gue gak stres. Dan itu iklan pilkada, itu satu gak boleh kasih lihat muka si orangnya, gak boleh. Nomor gak boleh. Gimana gue coba? Itu ngasih otak gue langsung gila, gimana cara gue buat iklan di mana produknya nggak boleh kasih lihat, men. Pusing loh, dan siang mesti ada desainnya. Ya lu bayangin aja kan, gimana gak stres. Cuman karena gue udah ngerubah sifat, jadi gue yang harus santai aja. Jadi gue cuman, oke, ya udah gue kerjain. Gue bilang gitu. Jadi, bukannya 1, 3 malah jadi. Awalnya 1. Pas gue kerjain dia suka lagi versi 2-nya, versi 3-nya udah. Seru lah, pokoknya. Wah, yang kayak gitu gak bisa gue sikat sih. Gue stres banget anjir. Sikat, men, kalau kayak gitu-gitu. Coba lah, karena lu perfeksionis kan, gue tahu. Coba aja. Gue kalau di kerjaan tuh, gue kadang tuh sering banget berantem sama teman-teman gue. Kayak, karena gue keras kepala juga, gue pengen yang sesuai yang tadi gitu. 7 tuh, gue maunya caranya 3+4, lu gak boleh pakai cara 2+5. 6+1 gue gak mau gitu. Padahal hasilnya sama loh, tetap. Hasilnya sama. Iya, tapi lu nggak mau. Makanya nih Karena apa ya, gue sekarang belajar menghargai kalau semua orang tuh punya pikiran masing-masing, semua orang punya gaya masing-masing. Ya udah, gue tuntut untuk hasil. Kalau gue perfeksionis, kemarin mati gue tuh ngambil job itu. Itu pilkada loh. Hasilnya tetap lu pengen yang bagus kan? Hasilnya adalah yang mereka mau kan hasil, bukan perfeksionis. Iya. Ya gue kasih hasil. Hasilnya yang penting dia suka, udah. Oke. Tujuan gue adalah dia suka kan, udah. Yang penting orang lain suka, bukan maunya gue, maunya dia. Bisa masuk. Iya. Ini kayaknya relate banget sih sama kerjaan gue. Jadi gue sempat ngambil kerjaan jadi content creator juga, Mas, di bank juga gitu. Nah, gue bikin konten yang menurut gue suka banget gitu. Tapi akhirnya ditolak. Dan gue kayak anjir gedek banget. Asli gedek banget. Terus akhirnya gue kayak dibilangin gitu sama karyawannya juga. Ya lu gak bisa kerja kayak gini. Lu harus terima kemauan klien lu gitu, bukan kemauan lu sendiri. Akhirnya gue jadi mikir kayak, oke, gue harus nurunin ego gue gitu. Iya, betul. Itu kerjaan, men. Sekarang hidup lo tuh udah nggak penting lo mau apa, nggak penting lo mau kawin, mau kerja di mana, lo mau sembuh, bodo amat. Yang penting tuh maunya Tuhan. Kalau kata Tuhan sembuhnya bulan depan. Kata Tuhan sembuhnya tahun depan sembuh. Nah, itu gimana tuh caranya, Mas? Kalau hidup? Ya itu, lo jangan kasih ego lo hancurin. Maka bilang perbanyak minta maaf sama orang. Bahkan emang itu orang yang salah, tapi lo yang minta maaf. Itu ego lo bener-bener diturunin banget tuh.